Ini adalah kasus CSR Bank BNI yang dananya bersumber dari bank yang permohonan dari Ibu Wali Kota Mojokerto pada tahun 2021. Dana ini diperuntukkan untuk rehabilitasi jembatan Gajah Mada yang dananya sebesar 607 juta rupiah. Jadi modus operandinya di dalam RAB itu sudah tertera bahwa pembelian itu pembelian bata tuban. Ternyata yang dipasang bukan bata tuban dari Tuban, macam-macam warna-warni, ada yang dari macam-macam lah, tidak sesuai dengan spek, sehingga inilah menjadi kerugian yang dibebankan kepada mereka tersangka ini. Konstruksi pekerjaannya ini adalah rehabilitasi jembatan Gajah Mada. Yang ada di jembatan itu strukturnya itu adalah ke Majapahitan ya. Jadi ada bata itu disusun untuk memperindah lah jembatan. Ternyata tidak sesuai dengan gambar, tidak sesuai dengan kontrak, dan harga juga di markup. Harga-harga ini seolah-olah itu harga yang sebenarnya, ternyata tidak. Kalau kita tanya ke para tersangka, kalau memang itu ada pembelian bahan, di mana dibeli, faktur ataupun nota pembelian ini sudah dihilangkan sama para tersangka ini. Jadi tidak ada bukti pembelian bahan bangunan ini. Alasannya
tidak diperlukan lagi. Padahal itu bukti untuk meringankan dia kalau memang itu betul-betul pembelian sesuai dengan RAB, sesuai dengan pekerjaannya di lapangan, mana, tapi dia tidak menyebutkan, tapi tidak bisa menunjukkan, malah sudah dihilangkan. Tersangka yang ditahan ada 2 ya, sementara yang datang 1 tidak hadir. Yang ditahan ini inisial dari S. Kalau kita tulis nanti, kalau inisial aja ya. Dia ini adalah pelaksana atau kontraktornya atau rekanannya, yaitu Direktur Rahmat Surya Mandiri, ini namanya S. Dia ini tidak kerja, artinya pekerjaannya dipercayakan kepada namanya AJ. AJ inilah yang pelaksana di lapangan. Dia menerima, kalau yang dari kontraktor tadi namanya S tadi, Direktur CP Rahmat Surya Mandiri ini dapat 3% dari keuntungan. Terus namanya AJ, pelaksana di lapangan yang diperintah oleh si S, dia mendapat 2% dari nilai kontrak. Terus kalau konsultan perencana atau konsultan pengawas, dia menerima kontrak ya dari Bank BNI sebesar 38 juta rupiah. Tapi itu kan kerja dia memang. Tapi pekerjaan konsultan perencana ataupun pengawas tidak sesuai yang diharapkan. Artinya sudah jelas di situ disebutkan dalam HPS, dalam RAB Bata Tuban yang dari Bank BNI. Dengan sengaja dia membuang kata-kata Bata Tuban, dihapus. Jadi apa yang terpasang ya itu yang dia hitung. Padahal apa yang harus terpasang sesuai RAB harus itu yang dihitung. Terus yang satunya tersangkanya siapa yang ditahan? Yang satunya kan? Satu lagi namanya Ar ya, Ardiansah ya, Ardiansah ya, A ya. Itu adalah konsultan perencana dan konsultan pengawas. Jadi di dalam kontraknya ini dia gabung, dia juga konsultan perencana, dia juga konsultan pengawas. Jadi di kontrak kok bisa berdua, satu kontrak kok bisa ada konsultan perencana, pengawas. Nah itu nanti penyidik lah yang PMH-nya lah ini. Bagaimana dengan satu tersangka lagi yang tidak hadir? Ya hari ini udah kita kirim surat panggilan untuk hari Senin kita periksa sebagai tersangka. Ya Pak Khusus ya. Saya didampingi Pak Khusus, tim Pak Joko dengan tim lain, ada juga Ibu Indah, ini adalah penasihat hukum daripada para tersangka ini.